Oke, ya. Jadi legal notice itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu samalah kurang lebih somasi pada pelayanan di rumah sakit. Kurang lebih seperti demikian pemahamannya. Nah, apa itu somasi? Somasi itu sebenarnya berasal dari awalnya dari bahasa Belanda ya, somati ya. Nah, somasi itu sebetulnya tidak ada, kata-kata somasi itu tidak ada di dalam perundang-undangan, itu tidak ada. Itu hanya satu istilah atau terjemahan dari bahasa Belanda yang pengertiannya adalah digunakan untuk menyebutkan ada satu peringatan atau teguran. Jadi sebetulnya somasi itu adalah peringatan dan teguran. Ini yang mesti kita pahami dulu. Biasanya orang kalau rumah sakit atau dokter menerima somasi, kita udah panik dulu nih. Waduh, pasti ada sesuatu nih dengan saya. Padahal belum tentu. Pasti ini nanti ujung-ujungnya ke kepolisian, ujung-ujungnya ke pengadilan, belum tentu. Jadi somasi itu adalah satu peringatan buat kita. Kamu ada sesuatu loh yang kamu lakukan. Nah, itu pemahaman somasi itu. Nah, memang somasi itu lambat laun atau bisa berdampak menjadi suatu permasalahan yang lebih besar. Nah, karena itulah orang yang menerima somasi, dokter yang menerima somasi, atau rumah sakit yang menerima somasi, yang disomasi, itu dianggap sebagai calon tergugat. Nah, namanya calon, kalau calon itu belum. Nah, justru kita berusaha bagaimana supaya kita tidak menjadi tergugat. Ini kan intinya di situ. Jadi bagaimana kita memahami somasi, bagaimana kita menyikapi somasi itu, gunanya adalah supaya si calon tergugat itu tidak berubah menjadi tergugat. Nah, pemahaman somasi ini ada di pasal 1238 di KUH Perdata ya. Di situ disebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara masalah somasi, itu adanya adalah di perjanjian antara debitur dan kreditur. Nah, masalahnya apabila ini dihubungkan dengan sistem kesehatan, maka ini dihubungkan antara penerima layanan, dalam hal ini pasien, dan pemberi layanan, dalam hal ini adalah dokter atau rumah sakit. Nah, di situ disebutkan bahwa ada sesuatu dalam perikatan itu yang tidak bisa dilakukan atau lewat dari waktunya. Nah, jadi seolah-olah itu seperti uang prestasi seperti itu. Nah, somasi itu tujuannya apa? Sebetulnya tujuan daripada somasi adalah memberikan kesempatan kepada calon tergugat, ingat ya, kepada calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan perbuatan sebagaimana tuntutan dari yang mengajukan somasi atau penggugat. Jadi tujuan utamanya adalah supaya si dokter atau si rumah sakit itu tetap bisa memberikan prestasi yang terbaik buat pasien. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah menyelesaikan sengketa tersebut sebelum si calon tergugat ini menjadi tergugat. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita yang menerima somasi, kita dianggap sebagai calon tergugat, tidak berubah menjadi tergugat. Ini yang lebih penting ya. Nah, kalau kita melihat satu somasi atau kita menerima satu somasi, maka ada dua bagian penting yang harus kita pelajari.
atau kita ketahui. Pertama adalah poin penting dalam penyampaian somasi. Artinya kita mau tahu apakah somasi ini nanti masuk kategori somasi yang betul-betul somasi atau bukan somasi. Nah, di dalam somasi yang benar, itu harus ada latar belakang permasalahan. Masalahnya apa sih kok sampai melakukan somasi? Misalnya, saya melakukan somasi karena ibu saya yang dirawat diperlakukan tidak baik oleh dokter A. Misalnya. Jadi ada masalahnya. Nah, kemudian harus merupakan satu peringatan atau teguran. Nah, ketiga, permintaan somasi itu harus jelas. Siapa yang meminta? Yang meminta tentu yang punya legal standing. Jadi nggak bisa misalnya ibu saya yang bermasalah, ibu saya yang dirawat, lalu yang melakukan somasi itu bukan saya, tapi tetangga rumah saya misalnya. Kecuali tetangga itu dapat kuasa dari saya. Nah, kemudian somasi itu harus memberikan satu ruang untuk bernegosiasi. Nah, itu kalau kita lihat dari siapa yang menyampaikan somasi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari siapa sih yang berhak melakukannya? Yang berhak melakukannya adalah tentu orang-orang yang merasa dirugikan. Jadi misalnya pasien yang dirawat, bisa pasiennya, bisa keluarganya. Itu adalah pihak yang merasa dirugikan. Atau kuasanya. Dan itu tidak selalu harus melalui kuasa hukum. Kuasa itu boleh diberikan, tapi boleh juga tidak. Nah, apabila somasi itu dilakukan kepada sebuah badan hukum, atau yang melakukannya adalah badan hukum, maka itu kewenangan untuk melakukan bertindaknya itu ada di direksi dari badan hukum tersebut. Jadi misalnya rumah sakit disomasi oleh sebuah perusahaan, maka yang melakukan somasi itu adalah direktur dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kita lihat sekarang ini adalah persyaratan somasi yang benar itu seperti demikian. Sekarang kita lihat mengapa bisa sampai timbul somasi. Ini anatominya kira-kira begini. Segala perkara itu, segala ketidakpuasan, segala permasalahan hukum biasanya itu diawali. Berapa sih? Bahkan yang paling banyak itu pastinya diawali dari harapan. Pasien berharap dirawat di rumah sakit A, pasiennya sembuh. Berharap pelayanannya bagus. Berharap dokternya memperhatikan. Berharap perawatnya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Tapi ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, biasanya kekecewaan itulah ya yang akal bakal atau awal daripada timbulnya satu somasi. Jadi harapannya itu tidak sesuai, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mulai timbul kecewa. Ya, nah kecewa ini ada dua macam. Ada yang ya sudahlah, ngapain sih diributin? Memang pelayannya tidak bagus, tapi yang penting ibu saya sembuh misalnya. Ya, jadi kecewanya itu ditahan seperti itu. Ya, saya kecewa, cuman ya sudahlah, buat apa sih lah ribut-ribut. Nah, tapi ada juga yang kecewanya itu dimunculkan, dilampiaskan, dikeluarkan. Nah, pada waktu kekecewaan tersebut dikeluarkan, dimunculkan, maka disitulah mulai timbulnya satu sengketa. Nah,
sengketa ini, jadi misalnya nih, tadinya saya sudah oke lah nerima lah, tetapi kok saya tidak protes, kok makin lama makin diperlakukan tidak baik, misalnya. Sehingga yang tadinya sudah diam-diam, sudah oke lah mau terima, itu bisa juga akhirnya muncul kemarahan itu bisa dimunculkan. Atau walaupun tadinya sudah timbul sengketa, nih udah marah, udah geram gitu ya. Tapi akhirnya mungkin ada orang lain yang mengatakan, udahlah, yang penting mah ibu kamu sembuh dan sebagainya. Kemudian sengketa itu bisa juga diredam. Nah, jadi sengketa itu tidak berkelanjutan. Nah, pada beberapa orang, apabila sengketa itu dibiarkan, itu bisa timbul yang namanya somasi. Jadi sengketa tersebut dibiarkan, tidak ada yang meredam, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar, dimuntahkanlah dalam bentuk somasi. Nah, apabila kita menerima somasi, itu pada waktu rumah sakit atau dokter menerima somasi tersebut, itu bisa kadang-kadang pasien yang mensomasi itu bisa tidak puas. Misalnya, mungkin ditanggapinya dengan dengan arogansi oleh dokternya. Atau somasi itu pada waktu pasien makan somasi, diresponnya tidak bagus. Tadinya sudah marah, bisa jadi tambah marah, karena merasa tidak puas. Tapi sebaliknya, apabila somasi tersebut dilakukan dengan arif dan bijaksana, ya, maka somasi itu bisa diredam. Sehingga bisa yang tadinya marah-marah, tapi karena ada pendekatan dari pihak keluarga, dari pihak rumah sakit, dari pihak dokter, itu akhirnya kemarahan itu bisa diredam. Yang tadinya marah, diberikan penjelasan begini, itu masalahnya jadi happy ending. Nah, inilah yang diharapkan. Nah, karena itu maka sebaiknya semua somasi yang dilakukan oleh pasien kepada dokter atau kepada rumah sakit itu sebaiknya ditanggapi. Mengapa? Setidaknya apabila pensomasi pasien atau keluarga pasien yang melakukan somasi, apabila ditanggapi, biasanya itu sudah ada rasa respect. Oh, ternyata rumah sakit ini, dokter ini, dia mau menanggapi. Nah, jangan justru biasanya orang itu, dokter itu, dia sudah mau menunjukkan, wah saya ini, supaya orang yang disomasi takut misalnya, dia ngegertak dan sebagainya, atau berbicara keras. Nah, ini kadang-kadang malah jadi bertambah tidak puas. Nah, jadi awal cakal bakalnya satu somasi itu sebetulnya dari ketidakpuasan. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira, apa sih yang sering menyebabkan ketidakpuasan? Itu adalah karena harapan pasien kepada dokternya tidak terpenuhi. Nah, kita lihat apa kira-kira harapan pasien kepada dokter. Ini adalah seorang, Mimi Guarneri ini adalah seorang dokter ahli jantung. Dia melakukan satu penelitian, akhirnya dia menuliskan sebuah buku. Dia mengatakan begini, sebetulnya yang diharapkan oleh pasien kepada dokter itu simpel sekali. Yaitu pertama adalah pasien itu mengharapkan dokternya menggunakan seluruh kemampuan dan rasa empatinya untuk bisa menyimpulkan keluhan dan masalah yang dihadapinya menjadi sebuah diagnosa. Jadi harapan pasien itu awalnya hanya simpel. Pokoknya saya mengeluh, dokter mendengar. Saya mengeluh, dokter memberikan satu respon. Kemudian dari keluhan-keluhan tersebut dibuatlah sebuah diagnosa. Yang kedua, dokter itu mau mendengar dan melihat semua keluhan dan gejalanya, serta menjelaskan kepada pasien.
oh ibu, kalau dari keluhan ibu ini sepertinya ibu ini kena demam berdarah misalnya. Ya, dijelaskan. Kadang-kadang dokter itu begitu sibuk mungkin pokoknya periksa, kasih resep, pasien bertanya, dokter saya sakit apa? Pokoknya ibu makan obat ini saja. Nah itu membuat pasien itu tidak simpatik pada dokternya. Dan yang ketiga adalah pasien itu berharap dokter itu menjadi orang yang dapat membantu mengatasi rasa sakit yang tengah dideritanya. Jadi sebetulnya simpel. Kalau disimpulkan itu hanya 3. Dokternya bisa membuat diagnosa, dokternya bisa menjelaskan penyakitnya, dan bisa mencoba mengatasi masalah. Hanya 3. Jadi kalau kita lihat, harapan pasien kepada dokternya itu tergantung daripada bagaimana dokter mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan pasien. Jadi simpel saja sebetulnya. Nah, apabila dokter sudah bisa berkomunikasi dengan pasiennya dengan baik, apabila rumah sakit bisa sudah mengkomunikasikan harapan pasien kepada rumah sakit dengan baik, maka somasi itu tidak akan pernah ada. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan pasien kecewa. Saya akan bagi 2 menjadi medis dan yang non medis. Yang medis biasanya kalau diagnosa itu salah diagnosa. Kalau ini memang agak berat ya, kalau sudah sampai salah diagnosa itu agak berat. Kemudian karena pemeriksaan penunjang yang over utilitas, nggak perlu di CT scan dilakukan CT scan, nggak perlu di MRI dilakukan MRI misalnya. Lalu tindakannya lambat. Saya harus menunggu berjam-jam atau berhari-hari untuk dilakukan operasi. Atau mungkin malah salah tindakan. Pada waktu terapi, over terapi atau justru under terapi. Ya. Atau obat-obatan, salah obat, salah memberikan obat. Ini penyebab kecewa. Ini yang masalah medis. Yang non medis adalah petugas. Petugas pendaftarnya judes, cuek, tidak memberikan solusi, tidak responsif, datangnya terlambat. Kalau sambil periksa sambil menerima pendaftaran, dia terima handphone misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur di rumah sakit, parkirnya penuh. Datang parkirnya susah, muter-muter dulu, nggak ada petugas parkir, atau WC-nya kotor, ruangan perawatannya jorok dan sebagainya. Administrasi menunggu yang lama, mau membayar, mau pulang bayar saja, wah berjam-jam. Nah, atau bahkan pada beberapa yang salah hitung tarif, obatnya nggak diberikan tapi ada dalam tagihan misalnya. Nah, inilah hal-hal ini yang biasanya sering membuat kecewa pasien. Dan hal-hal inilah yang sering bisa membuat somasi kepada rumah sakit. Jadi somasi itu tidak melulu kepada masalah medis, tapi juga masalah non-medis. Bahkan seringkali masalah non-medis ini sebagai pencetus ke masalah medis. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sekarang apa yang harus kita sikapi pada saat rumah sakit atau dokter menerima somasi? Pertama, jangan panik. Karena belum tentu apa yang dituduhkan kepada kita itu benar. Jadi jangan panik dulu. Tenang saja dulu. Anggap saja itu sebagai peringatan atau teguran kepada saya. Kedua, surat somasi itu tujuannya kepada siapa? Jadi siapa nih calon tergugatnya? Kepada dokter kah? Kepada rumah sakit kah? Atau kepada dokter dan rumah sakit dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita yang merasa dokter yang bersalah misalnya, ya, tetapi justru yang disomasi itu rumah sakitnya misalnya. Atau justru perawat yang berbuat salah, dokternya yang disomasi. Itu sangat mungkin.
Kemudian kita lihat lagi, apakah betul tidak ada pelanggaran di situ? Betul tidak ada permasalahan di situ? Nah, ini kita harus lihat. Kemudian yang ketiga, apabila memang ternyata kita pelajari, wah iya benar nih, saya itu ada kesalahan yang kecelakaan. Boleh lakukan konsultasi dengan penasehat hukum. Kemudian kita mau melihat somasinya, surat somasinya seperti apa. Kita lihat surat somasi dari siapa. Betulkah itu pasien saya? Betulkah itu keluarga dari pasien saya? Betulkah itu lawyer dari pasien saya misalnya? Karena tahu-tahu mungkin tidak ada hubungannya saya dengan pensomasi itu, sangat mungkin itu. Kemudian apakah pernyataan dalam somasi itu sesuai faktanya atau tidak? Atau hanya mengarang? Atau hanya mungkin katanya? Nah, ini kan harus kita lihat. Kemudian, apakah si orang yang melakukan somasi itu punya bukti tidak? Bahwa apa yang disampaikannya itu benar adanya. Kemudian kita melihat, nah ini yang apa ya, yang agak repot atau agak buat kita menjadi ketar-ketir biasanya. Apakah ini mempunyai tendensi untuk pidana atau perdata? Atau kira-kira ini bisa nggak ya diselesaikan secara kekeluargaan? Nah, ini memilah dan memilih ini bukanlah hal yang mudah. Nah, nanti saya akan coba berikan kepada teman-teman kira-kira bagaimana kita memilah, oh ini mah rasanya aman nih, kita bisa tenang menghadapinya. Wah, ini kita harus segera menghubungi lawyer misalnya. Nah, kemudian yang harus dilihat lagi adalah periksa batasan waktu yang diberikan pada somasi tersebut. Jadi jangan kita tenang-tenang, biarin aja, toh baru somasi sekali, biarin aja, nanti juga biasanya somasi kedua datang. Tidak. Kecepatan dan ketepatan menjawab, merespon satu somasi itu menjadi penilaian buat orang yang memberikan somasi. Wah, ini rumah sakit kalau disomasi jawabannya lambat, responnya lambat. Minta 3 hari baru dijawab 1 minggu. Wah, ini kelihatannya nggak punya niat nih untuk menyelesaikan masalah. Itu sangat mungkin. Tapi kalau memang disomasi batas waktunya 3 hari, 2 hari sudah direspon. Wah, ini kelihatannya betul-betul rumah sakit ini atau dokter ini punya niat besar untuk menyelesaikan masalah. Jadi penilaian ini atau penilaian respon kesan pertama itu cukup cukup mempunyai arti buat rumah sakit maupun orang yang melakukan atau mengirimkan somasi. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih sikap kita pada waktu menerima somasi. Tadi yang saya katakan, kaget, panik, itu sangat manusiawi. Biasanya dokter ini kan paling takut nih, kalau udah kena masalah hukum kan biasanya paling takut. Jadi nggak aneh, dok, ada surat somasi loh. Wah, dia udah mulai kaget. Aduh, yang mana ya? Siapa ya? Panik dia. Kemudian biasanya langsung dia berpikir, ini pasti ada masalah hukum. Padahal belum tentu. Somasi itu tidak selalu berhubungan dengan masalah hukum. Tidak selalu. Tidak selalu. Nanti saya ada beberapa contoh. Orang memberikan somasi ternyata bukan masalah hukum. Tapi hanya ingin menegur, kamu itu kalau melayani pasien yang benar ya. Cukup hanya itu sebetulnya. Nah, jadi pada waktu kita menerima somasi, pertama itu jangan panik. Kedua adalah lihat permasalahannya dulu seperti apa. Nah, lalu bagaimana kita merespon? Responnya di rumah biarkan saja. Masa bodoh. Memang tidak ada kewajiban
dari orang yang menerima somasi untuk menanggapi atau menjawab somasi. Itu tidak ada kewajiban. Ya. Tetapi ingat, apabila orang yang melakukan somasi kepada calon tergugat, apabila didiamkan, itu tadi yang saya katakan responnya, kesannya, wah ini rumah sakit arogan sekali nih ya, wah ini dokter sombong sekali ya, dikasih somasi nggak mau menanggapi, memang nggak ada kewajiban, tapi kesannya seperti itu. Nah, biasanya apabila itu sampai terjadi, maka permasalahannya itu bisa dilanjutkan atau bisa di stop. Nah, lalu yang kedua adalah respon yang ditanggapi. Nah, kapan kita menanggapi, bagaimana cara menanggapi, lalu kenapa kita menanggapi? Sebetulnya dengan kita menanggapi, itu pertama, itu memberikan kesan atau respon yang positif buat rumah sakit. Oh, ternyata rumah sakit ini atau dokter ini, dia mau menyelesaikan, punya niat menyelesaikan. Itu pertama. Kedua, kalau ternyata rumah sakit itu merasa, ah kita mah bener nih, dokter juga bilang bener, kalau gitu nggak perlu tanggapi. Tidak. Walaupun itu rumah sakit berada pada pihak yang benar, tetap jelaskan. Kesempatan untuk menjelaskan, karena biasanya ada miskomunikasi dan sebagainya. Kalau ternyata pihak dokter atau pihak rumah sakit memang ada kelalaian di situ, justru itu adalah salah satu cara untuk bagaimana mencari penyelesaian. Supaya yang tadinya dokter atau rumah sakit sebagai calon tergugat, itu tidak menjadi tergugat. Diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin kita bisa memberikan kompensasi, daripada itu menjadi masalah hukum yang melelahkan dan penyelesaiannya juga entah kapan. Nah, jadi sebaiknya saya anjurkan setiap somasi, lepas dari somasi itu benar atau salah, lepas daripada saya benar atau salah, tetap harus dilakukan tanggapan. Kita menanggapi semuanya itu. Karena apa? Kita harus berpikir positif bahwa ini adalah kesempatan untuk menjelaskan. Nah, bagaimana kita menganalisa, mengevaluasi somasi yang saya terima, rumah sakit terima itu? Pertama adalah tentu somasi itu harus dibahas. Surat somasi itu dibahas. Siapa yang membahas? Bisa macam-macam, bisa bagian pelayanan medis, bisa kalau ada bagian mediko-legal, setidaknya ada bagian SDM dan sebagainya, dilihat. Ya. Coba kalau ke bagian mediko-legal dilihat. Dibahas di komite medis dan komite etik dan hukum. Libatkan komite medis. Kalau ini masalahnya masalah medis. Lain halnya kalau ini tidak ada hubungannya dengan masalah medis. Tapi kalau ini berhubungan dengan masalah medis, kita harus melibatkan komite medis, komite etik dan hukum dan sebagainya. Lihat, pertama yang dilihat adalah legal standing-nya. Dan orang yang disomasinya siapa. Sebetulnya inti permulaan pintu masuk, apa bukan pintu masuknya, kita mau menilai pertama apakah somasi ini mau kita lakukan seperti apa, kita respon seperti apa, itu ada di dua hal ini. Legal standing-nya siapa dan orang yang disomasinya siapa. Legal standing itu tadi, yang melakukan somasi itu ternyata tetangga pasien. Itu kan bukan tidak punya legal standing. Sikap kita akan berbeda. Oh, yang mensomasi itu legal standing-nya diserahkan atau dipercayakan kepada lawyer. Itu sikap kita akan berbeda.
Kemudian lihat juga siapa yang disomasi. Apakah yang disomasi itu betul-betul orang yang terlibat dalam permasalahan atau bukan? Atau malah mungkin orang yang tidak terlibat sama sekali disomasi. Karena apa? Mungkin karena salah paham. Nah, di bagian diabetes apa yang mesti dilihat? Sebetulnya pasiennya ada atau enggak sih? Betul, pasiennya ada yang dirawat Tuan A misalnya. Tapi sebetulnya kasusnya ada enggak sebetulnya? Mungkin somasinya adalah tentang operasi usus buntu misalnya. Padahal pasien itu tidak sakit usus buntu misalnya. Kan berbeda. Cara pendekatannya nantinya pasti akan berbeda. Jadi kita lihat pasiennya ada atau tidak, kejadiannya ada atau tidak. Nanti baru kita nilai. Nah, lalu kita pelajari sisi hukumnya. Apakah alasannya tepat atau tidak dia melakukan somasi? Oh, tepat. Memang betul. Rumah sakit ada kelalaian di sini. Lalu bagaimana cara upaya kita untuk menyelesaikan masalah ini? Ini dilihat juga. Kasusnya harus dipelajari. Dibuat kronologis kasusnya. Dengan mengumpulkan data-data penunjang yang ada. Jadi buatlah kronologis. Kenapa dibuat kronologis? Supaya pada waktu nanti masuk ke pembahasan di komite etik maupun komite hukum, jelas alur alur kejadiannya itu jelas, semua tuh sama. Jadi nggak ada yang bilang begini, enggak kok dia datangnya bukan pagi kok, datangnya siang misalnya. Jelas. Jadi nanti tidak ada lagi perdebatan misalnya dokter pada waktu itu tidak visit misalnya yang disomasi. Lihat kronologisnya. Betulkah dokter itu visit ataukah memang dokter itu tidak visit misalnya? Nah, dibuktikannya lewat mana? Harus dikumpulkan data. Datanya dari mana? Ya bisa dari rekam medis, dari data-data yang lain. Pasien ini DPJP-nya dokter A, loh, tapi kenapa yang disomasi dokter B misalnya? Oh, ternyata dokter B ini dokter jaga malam. Dia menyampaikan informasi yang tidak tepat misalnya. Nah, jadi harus dibuat kronologis. Penting membuat kronologis satu kasus ini untuk bisa melihat alur perjalanan kasusnya ini bagaimana dan sampai di mana. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya di mana titik-titik lemah daripada kasus ini, kasus yang tengah kita hadapi ini. Nah, kalau kita bisa membuat kronologis itu dengan baik dan benar, kita bisa melihat, oh, ternyata bolongnya ada di sini nih. Nah, bolongnya di sini itu mesti kita tembel supaya tidak menjadi permasalahan. Bagaimana cara menembelnya? Misalnya, seperti itu. Ya, jadi pembuatan kronologis kasus ini sangat penting. Dan kalau kita sudah bisa mengumpulkan data, kita sudah tahu perjalanan kasus ini, kita sudah dapat kronologisnya, sudah buat kronologi dengan bagus, barulah kita menanggapi somasi ini. Tapi ingat, biasanya somasi ini nggak lama waktunya. Biasanya orang yang memberikan somasi ini diberikan waktu untuk menyelesaikan itu paling 3 hari. Nah, jadi nggak bisa ditunda. Wah, alasannya direkturnya tidak ada. Alasannya ketua komite mediknya sedang cuti.
lepas dari itu semua. Wah, ini kelihatannya nggak sempat nih 3 hari menyelesaikan. Biasanya somasi itu diberi waktu 3 hari biasanya, tapi tergantung dari orang yang melakukan somasi. Tapi biasanya sekitar 3 hari. Wah, rasanya saya nggak selesai nih kalau 3 hari. Kenapa? Karena datanya belum terkumpul. Dokter-dokter yang terlibat yang di somasi itu baru pada cuti nih, semua baru pada kongres. Nggak apa-apa, kita berikan tanggapan, berikan surat bahwa kami akan menanggapi, tapi kami mohon waktunya diundur misalnya. Mengingat dokter kami sedang ada kongres misalnya. Jadi kapan mintanya? Oh, kita minta diundur 1 minggu misalnya. Berkabar. Pihak yang melakukan somasi, dia akan mengatakan, oh ya, berarti dia rumah sakit ini punya punya goodwill ya, punya keinginan untuk menyelesaikan, hanya memang waktunya yang terlalu cepat misalnya. Jadi sampaikan itu, jangan didiamkan. Ya. Nah, harus ada koordinasi antara komite medis dan komite etik dan hukum. Ya, dan jangan lupa berkas rekam medisnya harus disimpan. Siapa yang menyimpan? Berkas rekam medisnya tidak boleh dimasukkan ke dalam rak rekam medis yang biasa. Ini harus disimpan di tempat khusus. Kenapa? Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru bisa mengubah atau mempengaruhi isi rekam medis. Ini akan menjadi berbahaya. Kemudian cari informasi tambahan. Misalnya, keluarga yang mensomasi, kenapa ya kira-kira dia mau mensomasi? Padahal kemarin saya ngomong sama ibunya baik-baik aja. Kok kenapa sekarang anaknya jadi tiba-tiba mengeluarkan somasi ya? Kita cari tahu. Siapa sebenarnya? Oh, kemungkinan ada orang pihak ketiga. Nah, kemudian yang harus kita lihat lagi adalah apakah masalahnya itu perdata atau ada nggak berpotensi tidak menjadi kasus pidana. Ini harus kita cari. Jangan sampai kita mikir, wah ini mah kasusnya gampang. Yang disomasi sebetulnya ini, tapi ternyata di balik ininya itu ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Karena biasanya pensomasi itu dia diberikan depannya dulu, belakangnya nggak ditunjukin. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih besar yang mau diarah. Tetapi dia memberikannya yang kecil-kecilnya dulu. Misalnya, ruangan jorok. Wah, gampanglah ruangan jorok mah ya. Nanti kita bisa aja lah bilang lah, minta maaf sebetulnya karena ruangannya kurang bersih. Tapi ingat, tujuan utamanya sebetulnya bukan itu. Dia nanti setelah ruangan jorok itu, ruangan kotor itu sudah kita tanggapi, dia mengatakan akibat dari ruangan kotor, ruangan perawatan yang kotor, sehingga infeksi operasi saya tidak sembuh-sembuh. Nah, kan ada sesuatu yang terselubung dari kasus ini. Jadi yang disomasi itu awalnya ruangan yang tidak bersih, ruangan yang jorok. Tetapi di balik itu ada yang tersembunyi. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena itu kita harus cari informasi yang sebesar-besarnya. Kita harus kumpulkan semua orang yang terlibat di dalam perawatan tersebut. Kita harus cari mungkin perawatnya pernah ngomong sesuatu yang nggak enak misalnya. Nah, ini kita harus cari tahu. Ya. Jadi jangan menganggap masalah somasi ini sepele. Karena biasanya ada sesuatu di balik somasi itu. Ada sesuatu yang lain yang lebih besar yang mau disampaikan. Itu hanya sebagai jalan masuk, pintu masuk untuk melakukan somasi. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, jadi somasi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat teguran bagi rumah sakit, tetapi sebagai bukti etikat baik dari keluarga yang melakukan somasi, bahwa ini loh
kamu ini punya masalah loh, rumah sakit, dokter, kamu ada masalah loh dengan saya, dengan ibu saya, dengan pasien ini, tapi saya punya etikat loh. Saya nggak mau bawa ini ke kasus hukum misalnya. Tapi apa? Marilah kita bicarakan sama-sama. Jadi artinya apa? Kita harus punya sisi positif. Berpikirlah positif bahwa tidak semua somasi itu akan berujung pada masalah hukum. Justru usaha kita adalah menyelesaikan masalah somasi supaya tidak masuk ke dalam masalah hukum. Nah, somasi itu biasanya hal yang biasa oleh orang yang merasa dirugikan. Samalah, kita pergi ke toko, harga di barang dengan pada waktu kita bayar berbeda. Kita pasti tidak puas kan, kita pasti bilang kan, kok kenapa harga di situ 10.000, tapi kenapa di mesin registernya menjadi 12.000? Wajarlah kita bertanya. Tapi kan tergantung dari bagaimana dia menyelesaikan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kepada calon tergugat, kepada orang yang disomasi, itu adalah untuk bagaimana kita menyikapi selanjutnya. Apakah kita mau lakukan dengan arogansi, ya, atau seperti apa? Nah, pelajari dengan cermat tadi saya katakan apa yang disampaikan. Masalahnya benar seperti apa yang ditulis di surat somasi itu. Berarti kemungkinan dokter atau rumah sakitnya salah. Itu berarti lampu merah nih buat kita. Ya kita harus penuhi. Bagaimana memenuhinya? Mungkin dia minta kompensasi, ya mungkin kita bernegosiasi di sana. Tapi ini ragu-ragu nih. Jalurnya jalur kuning, ragu-ragu. Rasanya saya benar kok. Enggak benar. Dia ini cuma perasaan dan sebagainya. Kita klarifikasi. Tetapi kita mengatakan bahwa setelah kita membahas itu, ini saya berada pada jalur hijau, jalur yang benar. Ya kita nggak perlu takut, jelaskan saja. Jangan mengatakan begini, oh saya benar, ngapain juga, biarin aja, toh dia yang salah. Enggak. Nah, bagaimana cara kita melihat satu kasus? Ini saya sebut sebagai anatomi malpraktek, ya. Sorry. Jadi mula-mula ada kasus. Pertama, kasus itu kita lihat apakah ada hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit atau pasien dengan dokter, tidak. Kalau tidak ada hukum, tidak ada hubungan hukum, lupakan, anggap saja selesai. Itu namanya kita berada pada pihak yang benar. Artinya kita berada pada zona hijau. Zona hijau apa? Jelaskan saja. Berikan penjelasan. Nggak apa-apa. Oh, ternyata ada hubungan hukum. Lihat, ada kerugian tidak dari pasien? Ada nih kerugian. Ada kerugian. Lalu dilihat ada kelalaian nggak dari rumah sakit atau dokter? Oh, ada. Dilihat. Kerugian dari pasien dan kelalaiannya ada berhubungan sebab akibat tidak? Kalau ada hubungan sebab akibat, nah ini masuk ke dalam kategori malpraktek. Harus hati-hati. Zona merah. Penyelesaiannya sangat spesifik. Tetapi ada kerugian, ada kelalaian, tetapi tidak ada hubungan. Berarti bukan kasus malpraktek. Mungkin hanya salah paham. Ya kan? Klarifikasi seperti ini. Atau tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian sebetulnya. Klarifikasi. Karena kunci daripada malpraktek itu 4. Pertama adalah adanya hubungan hukum antara pasien dengan dokter atau rumah sakit, adanya kerugian, adanya kelalaian, dan adanya hubungan sebab akibat. Kalau 4-4-nya ini terpenuhi,
maka itulah yang disebut sebagai malpraktek. Tetapi apabila hanya satu atau tidak ada empat-empatnya, maka berarti ini sebetulnya bukan kasus malpraktek. Tetapi kita harus jelaskan karena pemahaman masyarakat bahwa semua kalau ada kerugian itu adalah malpraktek. Ini saya mau beri contoh di sini ya, misalnya. Ini saya kasih contoh ekstrim lah ya, ekstrim sekali ya. Ada pasien dengan dokter. Pasiennya itu sakit, kemudian diberi obat sama dokternya. Ini ekstrim ya sebenarnya. Obatnya ini kalau dimakan, maka dia akan, efek sampingnya adalah pasien akan bermimpi yang menakutkan. Nah, jadi ini tersirat, sudah diketahui bahwa efek samping dari obat ini adalah mimpi buruk. Nah, kemudian si dokter itu panggil anaknya, nak, ini ibumu mau saya kasih obat ini. Nanti kalau minum obat ini, ibumu bisa tiba-tiba malam-malam bangun loh ini, ketakutan karena mimpi buruk. Karena itu kamu harus jagain ya, jaga. Jadi kalau pada waktu ibu nanti berteriak-teriak atau gimana, kamu tahu bahwa ini adalah efek samping dari obat. Oke, betul. Kejadian. Ternyata anaknya tidak menjagai si ibu. Sehingga pada waktu malam bermimpi, si ibunya loncat dari ranjang, kemudian jatuh dan patah tulang. Ada kerugian? Ada. Ada kelalaian dari dokter? Tidak ada. Kenapa? Karena dokter sudah menjelaskan kepada keluarganya. Jadi ada kerugian di pihak pasien? Ada. Tapi ada kelalaian? Tidak. Karena sudah memberikan. Artinya apa? Ini bukan malpraktek. Tinggal saja dijelaskan. Kan sudah dijelaskan. Ibumu makan obat ini akan mimpi buruk dan sebagainya. Kan kamu harus sudah diberitahu harus jaga ibu malam-malam hari kalau tidur. Kenapa tidak dilakukan? Nah, hanya klarifikasi di situ. Tetapi kalau si dokter itu sudah tahu bahwa ini obatnya akan menimbulkan mimpi buruk, kemudian tidak menyampaikan, dan ternyata memang tidak ditunggu dan akhirnya jatuh dan akhirnya tulangnya patah, berarti ada kelalaian, dokternya tidak menjelaskan, ada kerugian dari pihak pasien. Ya inilah yang namanya malpraktek medis. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada satu lagi. Apakah semua kerugian itu menimbulkan ada kerugian dan sebagainya, itu selalu yang namanya malpraktek? Belum tentu. Kemungkinan juga bukan malpraktek, tapi ada resiko medis. Nah, gimana caranya? Jadi tetap pertama-tama itu harus dicari apakah ada hubungan dokter dengan pasien atau tidak. Ada nggak hubungan hukum? Ya. Nah, dari hubungan hukum inilah, kalau udah nggak ada hubungan hukum, ya udah berarti tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada hubungan hukum tidak ada masalah. Saya dirawat sama dokter A, tapi saya mensomasi dokter B, padahal saya tidak pernah dirawat sama dokter B. Itu kan tidak ada hubungan hukum, berarti tidak mungkin terjadi permasalahan hukum. Nah, jadi awal pertama harus dilihat. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa apakah ada hubungan hukum atau tidak, dari mana? Ya dari mana? Kita lihat dari pendaftaran tentunya, dari catatan rekam medis, siapa yang menandatangani rekam medis, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, contohnya yang paling sering misalnya, saya dioperasi sama dokter spesialis bedah A, dokter spesialis bedah A. Tapi karena dokter spesialis itu dia punya mahasiswa residen. Lalu yang mengoperasi si B misalnya, residen. Nah sebetulnya ada hubungan hukum nggak pasien dengan si B? Tidak ada. Hubungan hukumnya ada dengan si A. Jadi tanggung jawab ada di tangan si A. Nah itu kira-kira ya. Nah kemudian dilihat pada waktu timbulnya kerugian itu bisa kecacatan atau kematian. Dilihat apakah itu sudah sesuai dengan standar pelayanan medis, sesuai dengan SPO. Kalau sesuai, dokternya sudah melakukan sesuai, kemudian sudah diantisipasi,
tetap terjadi kecacatan, maka itu masuknya sebagai risiko medis. Tetapi dokternya melakukan tidak sesuai dengan standar pelayanan medis, tidak sesuai dengan SPO, dan tidak ada upaya untuk kehati-hatian, tidak ada upaya untuk mengantisipasi, kemudian timbullah kejadian merugikan, itulah yang malpraktek. Jadi harus dibedakan antara malpraktek dan risiko medis. Seringnya pasien itu tidak tahu bahwa ada risiko medis, tahunya semua kejadian, semua kematian, semua kecacatan yang ditimbulkan atau yang timbul akibat pelayanan medis itu semua malpraktek. Jadi harus dibedakan. Nah, ini adalah kira-kira bagaimana kalau kita algoritmanya apabila kita menerima somasi. Ya. Jadi somasi itu, setiap somasi itu kan datang suratnya kan langsung pasti ke direktur ya. Lalu biasanya direktur akan melakukan ke bagian legal, disposisi. Tolong diteliti apakah ini masuk surat somasi yang memenuhi persyaratan atau tidak. Dilakukan konfirmasi, oh lengkap, betul, namanya betul, pensomasinya ada, yang disomasi ada, kejadiannya jelas, pasiennya ada, kemudian tuntutannya ada. Oh berarti ini benar. Benar dikembalikan kepada direktur. Pak Direktur, betul ini somasinya tepat sesuai dengan aturan. Kirim ke komite medik, kirim ke bagian legal, dipelajari. Data-datanya dilengkapi. Oh, datanya tidak lengkap. Lengkapi terus sampai lengkap. Komite medik lakukan, kasusnya harus di case review. Ya, di case review. Ya. Kemudian konsultasi, komunikasi dengan bagian hukum. Komite etik dan hukum. Harus dilakukan kolaborasi dengan komite etik dan hukum. Kemudian dipelajari, adakah kelalaian? Ada kelalaian tidak? Nah, lalu apa rekomendasinya? Kalau ada kelalaian, apa rekomendasinya? Tidak kelalaian, apa rekomendasinya? Kemudian dilihat, dikembalikan, dibuat rekomendasi kepada direktur. Direkturlah yang akan memutuskan, oh ini harus panggil pihak ketiga, ini harus panggil lawyer, ini harus konsultasi dengan ahli hukum misalnya, ya. Nah, atau misalnya, oh ini kasusnya ternyata tidak terlalu berat, ini bisa negosiasi. Akhirnya mungkin dokter, si direktur akan mengatakan, oke, jawab sajalah, karena ini kasusnya tidak terlalu berat, jawab kasusnya. Kemudian dilakukan, lihat apa responnya. Kalau responnya setelah itu bisa dinegosiasikan, timbul negosiasi, udah. Oke, ternyata sudah dijelaskan, ini sebenarnya kasusnya begini ya, tidak ada kesalahan di pihak kami, mungkin ini adalah salah komunikasi. Oke, diterima, buatlah surat kesepakatan. Kasus dianggap selesai. Tapi ini kasusnya rada berat nih, tadi kasus merah misalnya ya, ya sudah, panggil saja, negosiasi. Ya betul, ini karena mungkin ada masalah-masalah begitu, ini memang diakui bahwa ini salah dan sebagainya ya. Lalu oke lah, kami kompensasi misalnya, ya sudah, biaya operasinya digratiskan misalnya. Oh enggak mau terima, pasiennya nggak mau terima, keluarganya nggak mau terima, ya sudah terserah, berarti kasus tidak selesai, kembalikan. Terserah kamu, tetapi setidaknya ada upaya dari rumah sakit untuk mencoba menyelesaikan. Ya, apabila memang ada jelas-jelas ada kelalaian di pihak rumah sakit, cobalah rumah sakit harus bisa meredam. Jadi jangan arogansi, justru jangan kesal, sebetulnya ada kesalahan di pihak rumah sakit, tapi rumah sakit berusaha menggertak sedemikian rupa supaya pasiennya takut misalnya. Nah, itu justru biasanya yang menimbulkan antipati dari pasien atau keluarganya. Nah, sampai sini dulu.